Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update perkembangan terbaru terkait dengan berita Teng Monida langsung dari Thailand. Ada kabar bagus hari ini teman-teman untuk kalian semua yang terus mengawal keadilan untuk Teng Monida karena sebagian besar masyarakat Thailand dan juga teman-teman yang tinggal di Indonesia, Malaysia ataupun juga Singapura, kalian yakin bahwa Teng Mo bukanlah karena tenggelamnya bukan karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi ada dugaan adalah unsur kesengajaan. Nah, kabar baiknya adalah kemarin di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sejumlah berkas, kalian ingatkan pada saat penyidik Nontaburi melakukan pemaparan di 26 April lalu kan ada banyak box ya, ada 3 atau 7 box lah ya, yang pasti ada ribuan berkas yang diserahkan ke penyidik Nontaburi. Kemarin di hari Jumat itu berkasnya dikembalikan lagi ke penyidik Nontaburi oleh Kejaksaan Nontaburi. Alasannya adalah ada beberapa. Di antaranya pertama adalah Kejaksaan Nontaburi mengatakan ada 20 hal yang harus diuji coba lagi. Ini berhubungan dengan saksi objek. Apakah ini kabar baik, Anjas? Menurut aku, kalau secara hukum ini adalah kabar baik. Artinya, penyidik Nontaburi tidak serta-merta langsung menerima laporan dan juga analisa dari penyidik Nontaburi yang mengatakan Teng Mo tenggelam akibat kecelakaan dari kelalaian 5 orang yang berada di speedboat tersebut dengan pasalnya masing-masing, plus juga dengan 1 orang saksi, 1 orang terdakwa yang sudah ditentukan sebagai tersangka selain 5 orang tersebut adalah Mr. M. Tamtis Rasri, seorang pengacara itu ya. Nah, kemudian ada 20 hal yang harus diuji coba. Ini berhubungan dengan saksi objek atau barang bukti. Misalnya kalau aku tangkap ini seperti speedboat, kemudian juga gelas yang pecah, kemudian juga botol minuman alkohol juga yang pecah, pembuka tutup botol, itu adalah jenis-jenis contoh dari saksi objek, teman-teman. Tapi aku baca kembali ya, aku bandingkan dari sejumlah media massa di sini mengatakan yang misalnya saksi objek itu kayak speedboatnya di pemaparan tersebut, di data-data yang telah disampaikan ke Kejaksaan Nontaburi ternyata tidak diberikan ukuran detail mengenai ukuran speedboatnya itu berapa panjangnya, lebarnya, sentimeter. Kenapa ini hal yang penting? Karena pada saat sekarang ini kan yang menjadi salah satu isu yang panas di Thailand terkait dengan luka 30 cm tersebut yang sepertinya aku menangkap penyidik Nontaburi itu, Kejaksaan Nontaburi maksudku, sedang mencari possibilities atau kemungkinan-kemungkinan selain karena luka baling-baling yang sudah diklaim dari penyidik Nontaburi, adakah mungkin ukuran-ukuran tertentu, bentuk-bentuk tertentu yang ada dari speedboat tersebut yang ada kemungkinan juga menjadi penyebab luka Teng Monida. Karena selain hal-hal tersebut juga ada beberapa hal yang juga ditanyakan kembali ke penyidik Nontaburi, alasannya kenapa dikembalikan berkas tersebut. Ini juga berhubungan dengan beberapa hal yang diragukan oleh masyarakat terkait dengan luka 30 cm tersebut. Nah, 9 Mei nanti teman-teman akan ada meeting antara penyidik Nontaburi dengan semua stakeholders. Ini termasuk juga dengan tim ahli, kemudian juga dengan kejaksaan sebelum sampai ke final decision apakah akan diterima atau tidak. Kabar baiknya adalah artinya ya seperti itu bahwa penyidik Nontaburi juga Kejaksaan Nontaburi juga melihat ada hal yang janggal. Tapi di sisi lain juga apakah ini cuma salah satu strategi aja Anjas dari kejaksaan aja? Karena sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat Thailand. Kalau langsung diterima begitu aja, nanti yang akan dibully oleh masyarakat Thailand bukan cuma penyidik Nontaburi, tapi juga adalah kejaksaan. Apakah itu salah satu strategi aja mengulur-ulur waktu? Menurut aku sih enggak ya. Mereka sangatlah profesional ya, karena kalau ngomongin soal persidangan nanti, ini kan tahapan berikutnya setelah mereka selesai di tahapan kejaksaan sudah di-approve begitu, sudah diterima, ya harus lanjut ke persidangan. Dan persidangan nanti kemungkinan besar akan persidangan terbuka dan akan terlihat alat bukti apa aja, klaimnya apa aja, dan kalau nggak masuk akal kan akan menjadi fakta dan juga pencorengan nama baik kepolisian di Thailand gitu maksudku. Nah, di jam 12 yang kemarin juga di tanggal 6 Mei penyidik Nontaburi
bersama rumah sakit polisi, rumah sakit forensik itu melakukan rapat. Rapatnya bukan ngebahas lagi mengenai, ya ngebahas juga tentang kasus Teng Monida, tapi juga ada faktor lainnya, yaitu adalah tentang membahas Mr. Jenius atau Mr. Ratanapong dan juga tim. Apa yang dibicarakan kemarin Anjas, jadi ketiga institusi di Thailand ini mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan bukti-bukti dan juga alat bukti untuk menuntut Mr. Ratanapong. Alasannya adalah ada dua. Pertama, membuat bingung masyarakat dengan berbagai macam statement yang mereka lakukan dan juga merusak citra kepolisian. Nah ini nanti akan aku bahas lebih detail mengenai ini adalah di video berikutnya, karena menurut aku ini salah satu hal juga yang nggak bisa kita pungkiri ya, Mr. Ratanapong itu adalah salah satu dari sedikit orang di Thailand yang mau bersuara sangat keras dan mengatakan banyak hal terkait dengan kejanggalan-kejanggalan Teng Monida. Nah kemudian juga mengenai kejaksaan lagi, kita kembali tentang kejaksaan tersebut, karena di video ini aku bahas adalah mengenai poin-poin apa yang dilakukan rapat kemarin di kantor kepolisian Nonthaburi. Jadi kejaksaan Nonthaburi juga memberikan 10 pertanyaan kemarin ke penyidik Nonthaburi, dan dinilai 10 pertanyaan tersebut kalau ditanya apakah bisa dijawab atau tidak secara kasat mata, ya ada conversation, mereka ada tanya dan jawab, tapi hasil keputusan dari penyidik Nonthaburi kenapa harus dikembalikan kembali berkas tersebut karena ada 10 hal yang dinilai belum bisa dijawab dengan baik, dan 10 hal tersebut diminta adalah untuk dikonfirmasi kembali dengan sejumlah saksi. Bahkan juga kejaksaan meminta untuk membuat data-datanya itu lebih ringkas dan dilakukan klarifikasi untuk beberapa poin dari sejumlah saksi yang berhubungan. Intinya data dari pemaparan kurang ringkas dan jelas sekali. Makanya nanti di tanggal 9 Mei ya, itu hari Senin kayaknya, kemungkinan besar akan ada pemanggilan sejumlah saksi lagi. Apakah saksi ini adalah bagian dari 5 orang yang bersama Teng Mo malam itu, ataupun juga saksi ahli, kemungkinan juga adalah kedua bagian tersebut akan menjadi salah satu bagian yang akan dipanggil di hari Senin nanti teman-teman, karena penyidik Nonthaburi menilainya ini ada beberapa hal yang nggak clear, nggak masuk akal. Nah kemudian juga aku melihat bahwa kalau lihat secara ini kan, kalau aku lihat ya secara pemaparan dari penyidik Nonthaburi menuju ke kejaksaan itu mirip kayak sidang skripsi lah ya, bukan tentang klaim atau apapun, maksudnya ya harus ada klaim karena kan kasusnya kasus kecelakaan meninggal orang gitu, investigasi. Ya, klaim dan penjelasannya itu harus runut dan juga jelas. Nah, aku melihat kenapa kok dibuatnya banyak sekali. Dari penyidik Nonthaburi mengatakan ada beberapa box besar dengan ribuan dokumen. Kenapa dibuatnya sebegitu banyak, nggak diringkas aja? Karena yang dipakai mereka ini adalah metodenya adalah metode kualitatif dan kuantitatif ya. Kualitatif itu adalah yang berupa tulisan ataupun juga perkataan yang ada verbatim, misalnya kayak di BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, itu adalah contoh dari kualitatif, sedangkan kuantitatif adalah data-data yang berhubungan dengan angka-angka. Misalnya, kalau aku tangkap di sini, kalau berhubungan dengan kasus ini adalah data mengenai GPS dari speedboat tersebut, kemudian juga data dari otopsi mengenai 93 mg cairan alkohol di mata Teng Mo. Itu adalah contoh-contoh data kuantitatif. Jadi ada gabungan mixed method. Nah, aku melihat harusnya ya kalau dalam pemaparan sebuah data ilmiah seperti ini dengan 1000 berkas, menurut aku nggak masuk akal. Harusnya ya kalau dalam data ilmiah ada 1000 berkas, oke, nggak apa-apa sebagai bahan referensi, tapi harus sudah ada summary-nya. Summary-nya tuh dikategorikan dari 1000 berkas ini kategori yang A, B, C, dan D itu apa aja. Nah ini aku tangkap itu tidak dilakukan dari penyidik Nonthaburi kemarin, cuman langsung dipaparkan semuanya, ini berkas-berkasnya, jadi kejaksaan itu dibuat bingung. Ini sedikit memberikan aku agak skeptis ya dengan penyidik Nonthaburi, apakah ini salah satu strategi mereka, karena mereka juga kontennya nggak begitu paham, ada beberapa hal yang sifatnya ilmiah tapi nggak masuk akal, makanya dibuat bingung. Kalau nggak bisa diyakinkan, ya sudah,
sudah dibingungkan. Itu adalah beberapa hal yang menurut aku terjadi dalam kasus ini. Sama aku sebagai dosen di Thailand ya, kalau ada mahasiswaku memberikan laporan atau tugas mereka, kadang tuh mereka ngomongnya muter-muter jelas-jelas, nggak jelas itu karena memang mereka nggak mengerti apa yang mereka bicarakan, makanya mereka ngomongnya muter-muter dan memberikan bahan-bahan yang begitu banyak. Tapi kalau orang yang mengerti apa yang dia sampaikan dan dibicarakan, itu akan terlihat lebih simple dan juga clear. Ini tidak terlihat pada saat pemaparan di penyidik Nontaburi di 26 April lalu. Penjelasannya aja itu nggak clear gitu. Saat kita melihat penjelasannya, apa kabar pada saat tulisan? Karena pada saat penyidik Nontaburi selesai melakukan presentasi di tanggal 26 April kemarin, juga kan ada berkas-berkasnya, ada tulisan lah sama seperti menulis ilmiah. Itu juga penyidik Kejaksaan Nontaburi sepertinya sangat kebingungan. Dikatakan adalah ada 10 pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan baik pada saat kemarin diskusi, plus juga ada 20 hal dalam laporan tersebut yang harus dilakukan klarifikasi dan diuji coba lagi. Makanya Senin nanti akan ada pemanggilan sejumlah saksi, baik itu saksi salah satu mungkin yang bersama Teng Mo di malam kejadian, ataupun juga saksi ahli misalnya CCTV, terus juga dari otopsi. Itu adalah update mengenai pemaparan kemarin, bukan pemaparan sih, tapi adalah mengenai perdebatan dan juga penolakan berkas dari Kejaksaan Nontaburi dikembalikan kembali ke penyidik Nontaburi. Di video berikutnya aku akan bahas adalah mengenai Misteri Jenius atau Ruang Ratanapong yang menyatakan beberapa hal sangat mencengangkan, dan seperti kalian tahu bahwa Misteri Jenius juga sepertinya baru aja mendapatkan telepon dari seseorang yang sangat penting di Thailand. Apakah dia seorang VVIP yang sering kita bicarakan selama ini? Apa aja bukti-buktinya? Itu akan aku bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman sudah terus mengawal kasus Teng Monida dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, atau negara-negara lainnya. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir please follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.